Karena kan gitu. kalau kita Oke. tahu tadi, kita Mm. informasikan tadi ya Bu ya Mm-mm. bahwa S2 Mm. apa ya tadi ya, jurusan pendidikan Pendidikan ekonomi. ekonomi itu Iya, satu-satunya di Makassar. Sulawesi Iya, bahkan ya, itu dan satu-satunya. di Jawa hanya ada di Malang Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, mungkin ada tawaran-tawarannya begitu ya. Kalau promo tadi yang Heeh. disampaikan ya kita kasih 10 pendaftar pertama 10 dibebaskan tahun. biaya pendaftaran kayak gitu tapi Waduh. 10 pertama 10 ya. Iya. pertama begitu ya. Cuma Aduh. alhamdulillah kita ini promosi kampus itu masih dari alumni-alumni. Jadi Alumni-alumni ya. alumni itu banyak memanggil teman-temannya. Itu Makanya di juga sini, Bu. ya. Promosikan dong Jadi tentunya di podcast karena Orkes alumni-alumni ini. juga Ah, memanggil, jadi kami begitu. iya. Jadi Pak Rektor itu setiap yudisium dia selalu menyampaikan bahwa keluar 3, misalnya kita yudisium Ah, 3 orang kembali 30 ya, gitu jadi harapannya. intinya ini Mm-mm. temanya adalah alumni memanggil. Ya, Oke, alumni. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di podcast Orkes, obrolan kekinian Sulawesi Selatan baik kabar Kota Sulsel. Dan tentu saja masih bersama saya ya Usmarlah Haji ya. Dan sore hari ini saya kedatangan tamu lagi dan hari ini juga seorang perempuan ya yang luar biasa pastinya begitu ya. Saya langsung saja menyapa beliau. Ada Ketua Pasca Sarjana Universitas Patompo Makassar, ada Ibu Dr. Elpisa SEMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah baik. Oke, selamat datang di podcast Orkes, Ibu. Iya, Obrolan kekinian Sulawesi Selatan. Siap iya. berbincang-bincang dengan saya, Bu? Insya Allah siap. Terkait dengan Universitas Patompo pasca sarjananya begitu ya. Iya, siap. Oke, tapi sebelumnya saya mau Mm. tanya dulu gimana dong perasaannya, Bu, sore ini di studio ini gimana, Bu? Ya, alhamdulillah senang sekali ya Senang karena ya? diundang Oke. datang. Sekalian juga saya mau memperkenalkan kampus. Siap, Iya, itu oke, ya. Bu. Oke, tapi sebelumnya kita berbincang-bincang tentang pasar sarjana Universitas Patompo Makassar Iya. ini, Bu. Kita mau tahu dulu biar netizen juga tahu. Ini sosok Ibu Dr. Elpisa SMPD ini sebenarnya backgroundnya dari mana sih sebenarnya bisa diceritakan dulu nih sebelum menjadi direktur pasar sarjana nih, Bu, Universitas Patompo. Jenjang karir ya. Iya, betul. Kalau mau saya ceritakan mungkin panjang ya. Panjang ya, tapi singkat-singkat aja, Bu. Jadi Oke. yang singkat ya. Jadi Mm-mm. waktu itu tamat SMA, dulu Iya. saya itu di SMA Negeri 17. Sekolah unggulan ya. Alhamdulillah. Dari SMA 17 itu tamat SMA saya tidak langsung lanjut kuliah, Hmm. tapi saya ikut PR, Public Hmm. Relation. Jadi Iya. di Public Relation itu yang kerjasama dengan John Robert Power. Jomblo John Power. Robert Power, Oh, kira kepribadian. bukan. Oh, gitu. Saya kira Kepribadian. jomblo, Jadi Bu. waktu itu Tasha Public Relation yang siapa waktu itu Ibu Dewi Topanodang waktu itu yang punya. Oh iya. Jadi kerjasama juga dengan Interstudy. Oke. Di situ saya banyak mengenal orang komunikasi. Ada Pak Akbar yang biasa kita sapa Kak Ompe, ada Pak Alimuddin Unde. Jadi waktu itu dari komunikasi tuh. Komunikasi semua. Jadi Ya. akhirnya dari situ saya ikut PR, itu magang di Toyota Haji Kala. Iya. Dari Toyota itu saya dapat tawaran kerja di Bukaka. Jadi saya kerja di Bukaka tahun 96, itu Iya. baru tamat SMA saya sudah kerja di Bukaka. Iya. Itu dan setelah itu di Bukaka, tidak lama setelah di Bukaka proyek ya. Proyek, jadi saya langsung lagi kerja di PT Timor, Mobil Timor. Mobil Timor Iya, dulu taksi iya, ya, dulu taksi. Jadi Oke. kantornya dulu itu di Jalan Ahmad Ahmad Yani, Oke. di sampingnya Kimia Farma. Kimia Farma kan di situ Iya, di situ tempatnya dulu ya. Ya, di situ tuh ada bengkelnya di dalam. Saya di bagian bengkel Mobil Timor waktu itu. Iya. Tidak lama juga di situ bekerja. Kemudian karena sudah menikah dan punya anak, akhirnya vakum dulu. Vakum ada berapa tahun. Nanti tahun 2008 baru saya kembali eksis lagi. Itu saya bergabung di konsultan pemberdayaan, dan di sini saya lama dan di sini saya banyak dapat pelajaran, pembelajaran yang luar biasa di PNPM. Sekarang sudah tidak ada lagi tuh PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, di mana waktu itu kita kan konsultan, jadi bekerja sama dengan Work Bank.
Bank Dunia. Bank Dunia Iya, ya. jadi dana Bank Dunia waktu itu yang kita Iya. gunakan untuk membantu masyarakat. Iya. Nah, setelah dari Bank PNPM di konsultan Workbank itu, saya bergabung lagi di Neighborhood Upgrading Shelter Project. Oke. Ada di NUSP namanya. Di situ juga Heeh. saya tidak lama, kurang lebih 2 tahun kalau saya tidak salah. Iya. Tapi waktu itu sejalan sambil Masih saya kerja sambil kuliah iya, begitu. kerja sambil kuliah. Tapi Jadi sudah berkeluarga juga. sudah. Oke, Jadi luar waktu biasa itu ya, Bu. iya, jadi ada 3 tuh yang saya jalani Oke. dulu. Bekerja di konsultan, kemudian kuliah, Kuliah, jadi ibu rumah tangga juga. iya, kuliah juga, jadi gitu. Oke. Tapi semua dinikmati ya. Dinikmati aja. Kalau dinikmati itu kita tidak rasa lelah. Iya. Kalau dinikmati prosesnya. Jadi saya nikmati prosesnya. Karena kenapa? Di jenjang dunia pendidikan, saya sudah langsung bisa mendapatkan implementasinya di dunia kerja. Itu yang saya suka. Kalau kita bekerja sambil kuliah, itu yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa bahwa kalau ada yang bekerja, ibu sangat apresiasi. Karena kalau teori saja yang kita dapatkan itu kan beda kalau kita langsung terjun, langsung aplikasi. Jadi waktu kuliah S2 saya sudah di PNPM, kuliah S3 saya sudah di NUSP, Neighborhood Upgrading Shelter Project. Jadi kerja di konsultan, kuliah, dan dosen juga. Kerja juga, iya, mengajar juga, sudah mengajar juga, dikasih kelas waktu itu. Karena memang saya sudah berpikir saya mau di dunia pendidikan itu yang terakhir. Gitu, di dunia dosen ini. Pokoknya mengabdi ya. Iya, karena memang dari kecil cita-cita saya itu mau jadi guru. Oke, jadi guru. Dan kebetulan hari ini kita podcast di podcast ini bertepatan Hari Guru Nasional tanggal 25 November begitu ya, Bu. Kita ucapkan juga selamat Hari Guru ya. Untuk semua guru-guru yang ada di Indonesia maupun yang lagi di luar negeri ya, mungkin lagi study gitu ya. Oke. Jadi memang cita-cita saya itu jadi guru ya. Saya juga mengalir begitu saja, saya menjalani kehidupan mengalir. Jadi tanpa ini mengikuti saja dari pertemanan, akhirnya saya masuk di dunia dosen. Saya bergabung di di Yayasan Pembangunan Indonesia. Yang sekarang. Jadi di Yayasan Pembangunan Indonesia inilah saya di situ home base ya ceritanya. Di situ kita berhome base. Di situ saya mulai mengembangkan karir. Tapi di situ saya bergabung, saya sudah S3, sementara kuliah S3. Oh, sementara kuliah S3. Tapi sudah jadi dosen di pembangunan di STKIP. STKIP Pembangunan Indonesia. Dan alhamdulillah juga pada saat saya menempuh kuliah S3, saya berkesempatan ke Amerika. Di Northern Illinois University. Di jadi Chicago. S3-nya di luar? Penelitiannya di sana ya. Jadi kita cuma kayak semacam apa ya, pendidikan singkat di sana itu. Kita bawa penelitian yang kita mau selesaikan di sana, ketemu sama mentornya, diskusi sama mentor di sana terkait dengan disertasi itu. Dan disitulah. Dan memang ada programnya. Begitu program khusus program doktor, ada program itu. Mungkin sampai sekarang juga masih ada, cuma saya belum pernah tanya-tanya teman-teman lagi. Baik. Karena itu perjalanan karirnya panjang banget ya, walaupun secara singkat, tapi kalau mau diceritakan itu panjang ya, Bu. Dan ini sudah yang terakhir lah, artinya saya sudah lama di perusahaan, lama di konsultan juga, dan saya merasa dunia pendidikan di dosen ini saya sudah fokus betul untuk berkarir. Gitu. Waduh, luar Apalagi biasa. dikasih kesempatan sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas untuk saat ini ya. Nah stop dulu, Bu. Jangan dulu jawab dulu. Kita akan masuk di dunia kampus ya, Universitas Patompo. Nah, sebenarnya sejarah singkat berdirinya Universitas Patompo ini sebenarnya seperti apa, Ibu? Apakah dimulai dari ini, dari itu, kemudian berubah menjadi Universitas Patompo begitu? Oh, jadi sebelumnya ada Yayasan Pembangunan Indonesia. Itu ada tiga perguruan tinggi di dalamnya. Ada STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, ada STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan, lalu kemudian ada IST, Institut Sains Teknologi. Nah, itulah yang dilebur menjadi satu, bisa jadi universitas. Jadi waktu itu dianggap masih kurang prodinya, jadi kita mengusulkan menambah prodi statistik yang disetujui dan akuntansi. Iya, karena itu menjadi persyaratan ya, menjadi jadi kurang waktu itu. Kalau mau dijadikan universitas kurang prodinya, jadi diusulkan lagi ditambah prodi, dan
Setelah mencukupi, diajukan kembali ke Dikti dan disetujui menjadi universitas. Itu Alhamdulillah. tanggal berapa dan tahun berapa bentuknya Universitas Patompo ini, Universitas Bu? itu tahun 2022 ini. 2000, oh baru Iya, ya, pantas saja Bu. Ya saya baru iya. dengar ya Universitas Patompo ini. Baru. Jadi 2022. Jadi STKIP, STIE dan IST sekarang IST. sudah melebur. Jadi sekarang ada 3 Ada 3 fakultas. fakultas. Fakultas Ekonomi, Ekonomi, prodinya itu ada Ekonomi Manajemen, manajemen. ada Akuntansi dan ada Ekonomi Pembangunan. Kalau di TKIP, FKIP-nya, FKIP. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikannya di situ juga ada 3. Ada pendidikan ekonomi, S1 ya, Iya. pendidikan strata 1 pendidikan biologi dan pendidikan matematika. Matematika. Ya. Sekarang kita ke FT-nya, Fakultas FT. Teknik. Fakultas Teknik juga ada 3. Dari institut sainsnya Iya, gitu jadi ya. selesainya. Jadi ada teknik elektro, teknik sipil, dan statistik. Oke, itu berarti baru ya 2022 Iya. ya. Dan tiba-tiba juga ada pasca sarjananya. Nah, kalau pasca Pasca sarjana gimana sarjana, dong, Bu? oh ya kalau pasca sarjananya itu dari tahun 2014. 2014 berarti Iya, sudah 8 keduluan tahun. ya terbentuknya pasca sarjana ini ya. Jadi di bawah Dari naungan yayasan. STKIP. Iya. Jadi waktu itu pasca sarjana itu dari kalau ditarik ya turunannya itu di STKIP-nya. STKIP-nya Sekolah begitu. Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi waktu itu pasca sarjananya STKIP. Belum Universitas Patompo. ya. Jadi pasca sarjana STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. begitu ya. Oke. Sekarang kita sudah universitas. Itu Jadi, jurusan apa aja Ibu di sana itu? di pasca sarjananya itu pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Iya. Cuma satu jurusan program studi aja. Iya, satu jurusan. Oke. Tapi rencana kita ke depan mau buka lagi pendidikan biologi. Pendidikan Insya Allah biologi ya. tahun depan sudah. Oke. Kalau rencana sih panjang ya, karena FE juga Fakultas Ekonomi rencana juga mau buka lagi Magister Manajemen MM. Oke. Proses. Semoga lancar Bu ya. Iya, amin. Itu. Oke, kalau dari pasca sarjananya sendiri ini sebenarnya visi dan misinya seperti apa Ibu? Dari program sekolah pasca sarjananya ini. Harapannya kita pasca sarjana ini menjadi sekolah yang punya daya saing nasional pada tahun 2045, itu visinya. Tentu misinya kita akan melaksanakan itu dengan mengembangkan teknologi mengikuti teknologi pendidikan yang sekarang, kemudian melaksanakan penelitian dan pengabdian sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Iya. Gitu ya. Jadi itu adalah tujuan atau visi dan misi dari pasca sarjana Universitas Patompo ini ya. Oke. Nah, kalau untuk saat ini sudah berapa alumninya dan mahasiswanya saat ini? Kalau gimana, alumni, karena kita dari 2014, kalau dari 2014 itu berarti 2016 kita sudah wisuda ya. Sudah wisuda itu sudah sekitar kurang lebih 500 orang alumni. Kalau yang aktif sekarang itu sekitar 328 ya, 328. Baru-baru lumayan ini, banyak ya? Iya, lumayan karena kami tuh menerima dua kali dalam setahun, setiap semester. Per semester ganjil kita penerimaan. Ini khusus untuk pasca sarjana? Khusus untuk pasca, jadi kita dua kali menerima. Nah itu alhamdulillah baru-baru ini sampai 60 orang. 60 orang ya? Iya. Oke, nah untuk saat ini 60 orang ya, berarti yang lumayan ya, yang maba, belum berarti yang, lumayan banyak iya, gitu Bu ya. Dan kalau boleh tahu nih, cara mendatangkan nih atau mahasiswa yang mau berkuliah di sana di pasca sarjana gimana nih cara? Universitas Patompo kan ini juga baru ya terbentuk jadi Universitas Patompo begitu. Gimana cara meyakinkan kepada mahasiswa yang mau melanjutkan pasca sarjananya nih Bu? Kalau sebenarnya kita bukan baru ya, jadi STKIP itu karena sudah punya alumni banyak, otomatis kita mempromosikannya dari mahasiswa. Jadi corongnya itu ya mahasiswa, alumni. Iya, alumni ya. Alumni dari mulut ke mulut gitu ya. Karena kita kan ini gelarnya pada saat selesai itu MPD. Jadi memang khusus guru. Jadi mahasiswa kami itu semua guru. Rata-rata guru. Banyak yang sudah PNS. Jadi kalau sudah PNS itu kan yang penting dia MPD ya. Meskipun tidak linear S1-nya
tapi tetap bisa digunakan ijazahnya. Jadi Begitu. guru-guru yang PNS itu begitu pikirannya, mereka tidak terlalu memikirkan linearnya, yang penting Yang MPD. penting MPD-nya dulu gitu Tentu ya. kalau di jenjang dosen harus sama S1, S2, Iya, S3-nya harus harus linear linear ya, untuk profesor ya. Kalau profesor. kita mau profesor seperti itu, tapi Iya, kalau di jenjang guru mungkin pertimbangannya kenapa banyak guru-guru yang bergabung karena itu tadi mereka mau MPD. MPD aja. Gelar MPD. MPD ya, karena Iya. kalau guru itu tidak harus mutlak menjadi linear gitu ya, Iya. dari S1-nya ke S2-nya gitu ya. Oh ya, dan Oke. kita satu-satunya loh di Makassar ini jurusan ini. Jadi di sama Malang. Jadi di UNM itu tidak ada jurusan pendidikan ekonomi, yang Iya. ada pendidikan IPS, konsentrasi pendidikan ekonomi, konsentrasi pendidikan Kalau ekonomi. di Universitas Kalau di Patompo, Universitas Patompo pasca memang sarjananya, iya memang satu. memang jurusannya pendidikan Itu ekonomi. statusnya apa, Ibu? Akreditasinya. Akreditasinya ya. Akreditasi BW perpanjangan. Jadi kami juga sedang proses Untuk kayak melanjutkan A. perpanjangannya. Iya. Gitu. Semoga Kayak bisa ke A ya. A ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, kalau Itu untuk harapan. penerimaan ini sudah menerima lagi ya, Bu? Sudah Untuk berproses sekarang malah. berproses Sudah ini ya. berproses kuliah sekarang ini. Mm-mm. Jadi kita menerima itu di bulan September. September ya. Ya, September. Oke. Ini kan sudah mulai kan, sudah Mulai November lagi. ini. September, nanti di bulan Maret kita ini lagi. Gitu. Oke. Februari kita sudah, tapi sekarang sudah banyak loh Sudah yang banyak menunggu. gitu Iya, ya. alhamdulillah. Jadi kita bagi menjadi kelas 22A yang sekarang. Karena sekarang kan tahun ajaran ganjil 2022-2023 sekarang tahun ajarannya, periodenya. Nah, itu kelas 22A, jadi nanti ada kelas 22B lagi, dan itu sudah ada yang menunggu. Oh, banyak yang menunggu Iya, ya. alhamdulillah. Kalau untuk promo-promonya sendiri biasanya kan kalau untuk mencari S2 gitu kan biasa ada ininya, Bu, apa namanya, kayak program beasiswa atau mungkin program yang lain yang bisa cepat masuk ke situ, Bu, untuk gimana nih dari Universitas Patompo sendiri khususnya untuk pasca sarjana? Gitu. Apa mungkin ada promo-promo misalnya dari sini gitu kan? Oke. Kalau beasiswa biasanya tuh beasiswa dari apa namanya, Pemda ya. Yang mahasiswa ada beberapa mungkin yang dapat beasiswa, tapi misalnya yang dari Maros itu dapat dari bupati gitu. Biasanya ada yang seperti itu. Tapi kalau dari kampus sendiri tuh belum ada. Tapi akan kita usahakan ke depan bagaimana caranya supaya ada juga link beasiswa untuk S2. Oke ya, karena kan kalau kita tahu tadi, kita informasikan tadi ya, Bu, ya, bahwa S2 apa ya tadi jurusan pendidikan ekonomi itu satu-satunya di Sulawesi bahkan ya, dan di Jawa hanya ada di Malang gitu ya. Oke. Nah, mungkin ada tawaran-tawarannya begitu ya. Kalau promo tadi yang disampaikan ya, kita kasih 10 pendaftar pertama dibebaskan biaya pendaftaran. Waduh. Kayak gitu, tapi 10 pertama. 10 pertama begitu ya. Cuma alhamdulillah kita ini promosi kampus itu masih dari alumni. Jadi alumni itu banyak memanggil teman-temannya. Hanya di sini, Bu. Ya. Promosikan dong. Jadi tentunya di podcast karena alumni ini juga memanggil. Jadi kami begitu. Jadi Pak Rektor itu setiap yudisium dia selalu menyampaikan bahwa keluar 3, misalnya kita yudisium 3 orang, kembali 30 ya gitu harapannya. Jadi intinya ini temannya adalah alumni memanggil. Iya, alumni. Makanya kita juga betul-betul harus menjaga pelayanan terhadap mahasiswa, proses akademik tetap berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kita melayani mahasiswa karena mereka yang bersuara di luar kan. Kalau ini karena dia yang menceritakan semua bahwa seperti inilah yang kita lakukan di S2 pasca sarjana Universitas Patompo ini, bahwa ekonomi pembangunan hanya salah satunya di Sulawesi ya, begitu. Ya, ekonomi. Jadi ceritanya kalau guru IPS cocok kan ya, IPS itu ekonomi. Jadi nanti kalau dibuka pendidikan biologi, jadi sudah ada dua jurusan IPA dan IPS. Kalau di tingkat guru itu kan IPA dan IPS kan rata-rata. Jadi insya Allah tahun depan kita sudah buka juga pendidikan biologi. Tapi sekarang saya dengar sudah banyak yang menunggu ya di luar. Iya, alhamdulillah. Tadi pagi juga malah ada yang telepon mau bergabung lagi, tapi saya bilang nanti di Februari ya, gitu. Yang di Februari itu sudah ada yang mendaftar. Untuk perkuliahannya sendiri saat ini, Bu,
Masih Eh, langsung offline atau ada gimana nih? offline dan online. Jadi kita blended, Online. blended learning. Jadi Hmm. 50-50 50 gitu. 50 Kita masih begitu ya, menggunakan masih blended menggunakan learning. ini ya. Iya. Masih menggunakan Zoom Iya, gitu ya atau yang Zoom, sejenisnya begitu ya. LSM, apa Heeh. LMS, LMS, sorry, LMS, oh iya. LMS dan Google, Google Meet. Google Meet. Oke. Nah, kalau untuk biasanya kan orang yang mau lanjut ke S2 ya, begitu ya. Mhm. Biasanya kan dia harus tahu dulu ini kampus dari untuk kampus siapa ini, kemudian eh, fasilitasnya seperti apa. Nah, kalau dari Pascasarjana Universitas Patompo sendiri, fasilitas-fasilitas yang disiapkan mungkin Kalau apalah, fasilitas, ya pasti gedung ya. ya, Fasilitas gedungnya ber-AC semua mm-mm, ruangannya. Kita juga ada ruangan micro teaching, gitu, micro teaching. iya, Mahasiswa S2 juga itu diajarkan tentang iya, eh, teknologi pembelajaran yang terkini ya, maksudnya mm. yang sedang dengan Kekinian ya begitu ya, kekinian heeh. dicocokkan dengan kondisi pandemi ini yang Hmm. sempat seperti misalnya tadi itu pembelajaran daring, ada LMS juga Hmm, gitu. Seperti itu. gitu ya. Banyak mahasiswa juga yang Mm, meneliti terkait dengan metode pembelajaran apa yang mm. paling cocok dia terapkan gitu. Oke. Nah, kalau dari alumni sendiri, Bu, alumni-alumni dari Pascasarjana Universitas Patompo Mm-mm. ini apakah dari apa ya, dari IKA ya, Ikatan Alumni, ini kemana aja, Bu, serapan mahasiswanya, Bu? Nah itu tadi saya Heeh. sampaikan bahwa mahasiswa kami itu kan semua rata-rata guru. Iya. Jadi ini juga kami akan bentuk dalam waktu dekat IKA Hmm. karena memang belum sempat kita mau buat mau mengadakan pemilihan apa nanti yang jadi Ketua ketua IKA-nya IKA ya. iya Mm-mm. karena kita sudah banyak Padahal alhamdulillah. sudah lama loh, Bu. Alhamdulillah Iya, dari 2016 ya. 2016 ya. 2016 itu tadi mahasiswa kita kan guru. Jadi Hmm. kalau dikatakan kemana serapannya itu Iya, semua pada dasarnya semua mas. Tapi ada juga sih yang tidak. Tapi di sekolah begitu ya. pada dasarnya semua itu guru-guru yang mau menambah gelar Gelarnya MPD-nya ya. gitu. Jadi sudah ada semua pekerjaannya. Ibaratnya orang sudah jadi Orang sudah semua. jadi Rata-rata semua ya. PNS, ada kepala sekolah PNS, juga. Banyak tuh kepala sekolah yang bergabung. yang bergabung di situ ya. Dan Alhamdulillah ini bukan cuma di Makassar, tapi di luar Makassar juga ya ada banyak. juga gitu. Oke, oke, waduh luar biasa Hmm, ya Universitas Patompo ya. Walaupun baru ya, tapi ini kan leburan dari iya, Stekip ya, Stekip dulu dan pasar sarjana sudah ada sejak tahun iya. 2004 ya, 2014, 2014 gitu. 2014. Oke. Nah, Jadi yang masuk mm, kemarin itu yang masuk tahun lalu dia masuk STKIP keluar STK, universitas. STKIP Jadi saya begitu bilang ya, beruntung Stekip ya. sekali ya. Oh, Jadi waktu awal masuk dia masuknya di STKIP, tapi selesainya nanti universitas. Alhamdulillah. oke. Nah, kalau untuk saat ini, Bu, ini bagaimana caranya mengembangkan pasar sarjana ya, Universitas Patompo ini ke depannya begitu ya, dalam Mm-mm. dunia digitalisasi saat ini. Karena kita mengingat bahwa sekarang itu persaingan ya, persaingan cukup apa ya, cukup berat gitu ya dalam Mm-mm. persaingan utamanya untuk dunia pendidikan di pasar sarjana sendiri. Nah, gimana caranya mengembangkan di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, Bu? Kalau mengembangkan tentu kita juga menjaga kualitas ya, Mhm, kualitas dari mahasiswa kita. Ya, pengembangan kita ikuti teknologi yang ada, mhm, termasuk tadi itu blended learning. mhm. Blended learning itu lalu kemudian kalau jangka jangka 1 2 tahun ke depan kita mau Iya, menambah prodi, jangka panjangnya pengembangannya ya, mhm, pengembangan untuk pasca sarjana, harapannya semua program S1 sudah ada program S2-nya. Karena mhm. kita tidak bisa membuka program S2 kalau belum ada S1. Jadi coba dibayangkan tadi kalau 6 program 9 termasuk FT Fakultas Teknik S1-nya itu semua juga membuka S2. Itu Oke. kalau pengembangan kami ke depan Iya. semua program strata 1 bisa membuka program strata Iya, 2. apalagi kan pasca Iya, sarjana Universitas Patompo ini iya. sudah punya S1 sains Eh, ya begitu iya, ya, teknologi begitu iya. dan seharusnya itu harus dikembangkan Betul. lagi menjadi
harus ada jurusannya juga di pasca sarjana, Bu. Yang Sesuai dengan betul. tuntutan zaman saat ini yang harus orang digitalisasi begitu ya. Iya. Oke. Jadi ya Ini seperti kira-kira itu. kapan direalisasikan untuk fakultas jurusan teknik Kalau paling? pendidikan biologi sementara Hmm. sudah disusun Hmm. borangnya, sudah mau diusulkan, insya Allah tahun depan. Fakultas Magister MM juga, Iya, Magister Manajemen, insya Allah juga berproses. Saya iya. sudah bicara dengan dekannya, beliau menyampaikan bahwa ada keinginan karena dia S1-nya juga alhamdulillah banyak ya, banyak alumninya Banyak juga ya. S1-nya. S1 jadi SE dia Hmm. lebih ekonomi murni yang Oh, iya. FE. Kalau FKIP itu kan terapan, ilmu terapan. Ya, kalau FE itu fakultas ekonomi. Kalau misalnya kita pengembangannya ke depan karena sudah punya juga akuntansi, harapannya juga nanti ada akuntansi Iya. S2 Oke, gitu. gitu ya, Bu. Iya. By the way, Bu, ini dari tadi kita bincang-bincang tentang Universitas Patompo begitu Iya. ya. Sebenarnya alamatnya di mana sih, Bu? Oh iya, Universitas Iya. Patompo itu di Hertasning. Di Di Ertasning. Hertasning di samping Citraland, tahu Citraland di Citraland sebelah ya. yang pas perbatasan itu yang Perbatasan. ada Jembatan patung. gitu Iya, ya. jembatan di sebelah situ. Kalau di sampingnya Al-Azhar. Oh, sampai Iya, Al-Azhar masuk jadi gitu. kita lewat samping Citraland kalau menoleh ke sebelah kanan itu Iya. langsung kelihatan Hmm. bersebelahan dengan Al-Azhar. Al-Azhar begitu Iya, ya. Itu alamatnya di sana ya. iya. Itu sudah terpampang di situ Universitas Patompo, Bu. Ada. Yaspim tertulis di Yaspim. situ, Yayasan Pembangunan. Yayasan Ya, Pembangunan Indonesia. sementara mau dibuatkan itu, ya Universitas Patompo. Yaspim, Iya, Yayasan Pembangunan Pembangunan Indonesia, Indonesia. Makassar. Makassar begitu Hmm. Yaspim ya. Seharusnya Makassarnya dulu Bank Indonesia ya. Oke. Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar Makassar seperti gitu itu. ya, terakhirnya Gitu. Makassar. Oke. Betul. Dan em, sebelumnya sebelum saya akhiri ini ya Bu ya perbincangan Mm. kita ini mungkin ada harapan kemudian keinginan dari Ibu dalam kepemimpinannya dalam program pasca sarjana ini, sekolah pasca sarjana Universitas Patompo ini, Bu. Silakan Mbak, ada harapan-harapannya mungkin? Ya, harapan saya ke depan di pasca sarjana itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kami sangat berharap semua jurusan S1 membuka juga jurusan S2. Jadi yang paling sekarang ini yang berproses adalah pendidikan biologi. Harapannya S1 yang lain seperti misalnya ekonomi manajemen sudah bisa membuka juga, dan harapannya juga kalau terkhusus untuk eh, Universitas Patompo bertambah lagi prodinya, karena kalau bertambah prodi bertambah juga peluang kita untuk membuka jurusan pasca sarjana juga semakin besar. Nah, harapannya seperti itu. Oke, luar Iya, biasa ya harapan. Mudah-mudahan terwujud ya, iya, Bu ya. amin, amin ya rabbal Oke. alamin. Dan terima kasih banyak sudah hadir di podcast Orkes kali ini, Bu ya. Makasih. Dan tentu saja mudah-mudahan Universitas Patompo Makassar ini semakin maju dan menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas seperti itu Amin. ya. Apalagi Ya, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini ya. begitu harapannya. Oke, Bu. Tapi Ya, sebelum kita akhiri, saya ada sepatah kata. Kebetulan kita hari ini ya, tanggal 25 Hari Ibu. November ini diperingati sebagai Hari Guru Oh, Hari Nasional. Guru, Saya Hari Guru. ada sepatah kata untuk guru-guru yang ada di Indonesia, Bu. Oke, ini tak ada kata jikalau engkau tak ada. Tak ada kalimat jikalau engkau tak ada. Tak ada peradaban jikalau engkau tak ada. Karena engkau adalah pengemban tugas suci dan mulia. Hari ini adalah harimu, wahai sang pelukis peradaban, ya. 25 November di setiap tahunnya Republik ini menetapkan penghargaan buatmu dalam bentuk kemasan seremonial, ya. Namun, nasib serta keadaanmu terkadang masih jauh dari kata sejahtera dan mapan. Masih banyak pula dari kalanganmu yang memiliki andil besar dalam melukis peradaban di Indonesia ini. Mesti harus menguras ya sisa tenaganya hanya untuk menggenapkan menu 4 sehat 5 sempurna buat keluarga. Untukmu wahai sang pemerintah dan sekaligus penguasa negeri ini, perhatian dan kebijaksanaan dalam harapan bagi seluruh guru di Indonesia ini. Karena berkat jasanya, negeri ini masih dapat berdiri tegak dan seperti sekarang ini. Selamat
berhari jadi sang pahlawan tanpa tanda jasa. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2022. Serentak berinovasi dan wujudkan merdeka belajar. Oke, gimana Bu tadi? Luar biasa ya. Untuk Hari Guru Nasional saat ini ya. Semoga guru-guru nasional, guru-guru kita ya di Indonesia semakin memberikan edukasi kepada siswa-siswanya ya untuk menjadi generasi penerus bangsa seperti itu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Bu sudah datang di podcast Orkes kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.